Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam harmoni. Perkenalkan, saya Otavia Swawistiningrum dari kelas BKB dengan absen 3. Bahan belajar yang sudah saya baca adalah dasar-dasar bimbingan konseling. Adapun kata pengantar dari buku tersebut adalah sebagai berikut. Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya. Buku dasar-dasar bimbingan konseling ini dapat selesai tepat pada waktunya. Buku ini dapat dibutuhkan oleh mahasiswa untuk meningkatkan kualitas pelayanan sebagai seorang konselor sejati. Mendalami dasar-dasar bimbingan konseling membawa dampak berarti terhadap kemampuan dalam pemahaman untuk pelayanan konseling di sekolah. Akhir kata, semoga buku ini dapat memperkaya pemahaman calon konselor dalam menangani siswa di sekolah. Pada kata pengantar tersebut, dicantumkan bahwa buku tersebut ditulis di Singaraja pada bulan September 2020 oleh Profesor Dr. Iketut Darsana MPD Cons. Selanjutnya, isi dari daftar isi pada buku tersebut adalah meliputi halaman judul, selanjutnya kata pengantar, dan daftar isi. Pada bab 1, yaitu dasar-dasar bimbingan konseling terdapat pada halaman 1, kemudian diikuti oleh pendahuluan pada pada halaman 1, kemudian pengertian dasar-dasar, pengertian bimbingan terdapat pada halaman 4, selanjutnya pengertian konseling pada halaman 5, tujuan bimbingan konseling pada halaman 7, fungsi bimbingan konseling pada halaman 8, asas-asas bimbingan konseling pada halaman 10, selanjutnya peran dan fungsi pada halaman 12. Dilanjutkan dengan bab 2, yaitu landasan bimbingan konseling yang terdapat pada halaman 14, yang diawali oleh pendahuluan masih terdapat dalam halaman 14, dilanjutkan landasan filosofis pada halaman 15, landasan hukum bimbingan konseling pada halaman 17, landasan sosial budaya pada halaman 36, landasan ilmiah dan teknologi pada halaman 47, landasan pedagogis pada halaman 52. Selanjutnya yaitu bab 3, jenis-jenis layanan bimbingan konseling pada halaman 62, yang diikuti dengan pendahuluan, dan selanjutnya operasional layanan bimbingan konseling pada halaman 73. Pada bab 4, yaitu kegiatan pendukung bimbingan konseling, pada halaman 76, dan di sana terdapat pendahuluan juga dalam halaman 76, kemudian jenis kegiatan pendukung juga halaman 76. Kemudian di bab 5 terdapat bidang-bidang bimbingan konseling pada halaman 89, pendahuluan pada halaman 89, kemudian jenis bidang bimbingan konseling pada halaman 91, dan dilanjutkan dengan bab 6 yaitu Kode Etik Konselor Indonesia pada halaman 99, pendahuluan pada halaman 99, dan kualifikasi dan kegiatan profesional halaman 99. Bab 7, hubungan profesi bimbingan konseling. Pendahuluan pada halaman 106, kemudian profesi BK dengan profesi kesehatan halaman 108, profesi BK dengan psikologi halaman 110, profesi BK dengan psikoterapi halaman 114. Pada bab 8, yaitu contoh-contoh kasus dalam bimbingan konseling,
pada halaman 119. Kemudian bab 9 mengenai teori teknik konseling halaman 158. Strategi modifikasi kognitif halaman 158. Teori konseling psikoanalisa halaman 199. Teori konseling self halaman 204. Teori konseling kelompok psikodinamika halaman 219. Teori konseling berpusat pada pribadi halaman 225. Teori konseling Gestalt halaman 231. Teori konseling analisis transaksional halaman 238. Teori konseling realita halaman 244. Teori konseling behavioral halaman 252. Teori konseling rasional emotif halaman 262. Kemudian dilanjutkan dengan bab 10, yaitu sejarah konseling dan akar filosofinya pada halaman 275. Dilanjutkan bab 11, konseling perkembangan profesional halaman 315. Bab 12, spesialis dalam konseling halaman 338. Bab 13, yaitu asosiasi profesional standar dan kredensial halaman 352. Dan bab 14, tantangan legal dan etika konseling halaman 374. Pada akhir buku ini terdapat daftar referensi. Nah, landasan dasar dari bimbingan konseling adalah yang pertama landasan filosofis, yang kedua landasan hukum, yang ketiga landasan sosial budaya, yang keempat landasan ilmiah dan teknologi, yang selanjutnya adalah landasan pedagogis. Kemudian asas dari bimbingan konseling meliputi asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kegiatan, asas kemandirian, asas kekinian, asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas kenormatifan, asas keahlian, asas alih tangan kasus, dan yang terakhir adalah asas Tutwuri Handayani. Ada beberapa teori konseling yang terdapat dalam buku tersebut, yaitu teori konseling psikoanalisa, teori konseling self, teori konseling kelompok psikodinamika, teori konseling berpusat pada pribadi, teori konseling Gestalt, teori konseling analisis transaksional, teori konseling realita, teori konseling behavioral, dan teori konseling rasional emotif. Untuk tugas presentasi, saya mempresentasikan bab 3, yaitu jenis-jenis layanan bimbingan konseling. Berikut videonya. Selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, namo buddhaya. Perkenalkan, nama saya Desa Made Anifa Wijaya dari kelas BKB, nomor absen 19, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Otavia Suawistiningrum dari kelas BKB, absen 3. Baik, di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Apa yang dimaksud dengan layanan bimbingan dan konseling? Menurut Permendikbud nomor 111 tahun 2014, bahwasannya layanan bimbingan dan
dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan, serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru BK untuk memfasilitasi perkembangan konseling agar dapat mencapai kemandirian dalam wujud kemampuan memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan merealisasikan diri secara bertanggung jawab sehingga mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupannya. Next. Pengertian layanan konseling adalah suatu layanan yang diberikan oleh seorang konselor kepada konseli dengan tujuan untuk membantu konseli dalam menyelesaikan masalah hidup. Pada umumnya, layanan konseling diberikan kepada konseli sebagai tindakan atau respon dari masalah yang disampaikan kepada konselor dengan cara memahami sekilas tentang masalah yang dialami konseli itu, lalu menentukan jenis layanan yang sekiranya diberikan kepada konseli. Apa saja jenis layanan bimbingan dan konseling itu? Baik, di sini yang pertama itu ada layanan orientasi, yang kedua ada layanan informasi, yang ketiga ada layanan penempatan dan penyaluran, yang keempat ada layanan penguasaan, yang kelima ada layanan konseling individual, yang keenam ada layanan bimbingan kelompok, yang ketujuh ada layanan konseling kelompok, yang kedelapan ada layanan konsultasi, yang kesembilan ada layanan mediasi, dan yang ke-10 ada layanan advokasi. Baiklah, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, pengertian dari layanan orientasi merupakan layanan yang diberikan oleh konselor kepada konseli untuk memberikan hal-hal yang kemungkinan tingkah laku yang akan ditampilkan ke depan. Contoh, seorang anak yang memasuki bangku SMP memerlukan layanan konseling untuk membantu mengenalkan dengan kehidupan yang baru. Selanjutnya, layanan informasi. Layanan ini dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, diminta oleh konseli, dan yang kedua, konselor sendiri yang memberikan informasi kepada konseli. Yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran. Merupakan usaha membantu siswa menentukan masa depan selama masih di sekolah dan sesudah tamat, memilih program studi lanjutan sebagai persiapan untuk kelak memangku jabatan tertentu. Penempatan sebagai tempat yang disediakan untuk mengasah bakat, minat, keterampilan konseli sehingga kemampuannya berkembang secara optimal. Selanjutnya, layanan penguasaan konten. Pada awalnya, layanan penguasaan konten disebut layanan pembelajaran. Layanan ini diberikan agar konseli memiliki keterampilan tertentu sehingga ke depan memiliki keahlian-keahlian yang dijadikan kemampuan pribadinya. Selanjutnya, layanan konseling individual. Pemberian bantuan secara perorangan atau langsung, yaitu face-to-face atau empat mata, antara konselor dengan individu secara pribadi dengan konseli untuk tujuan konseling. Menurut Gisbers, 2006, strategi layanan perencanaan individual meliputi individual appraisal, individual advisement, transition planning, dan follow-up. Selanjutnya, layanan bimbingan kelompok. Layanan ini membahas permasalahan umum tertentu yang hasil pembahasannya berguna bagi anggota kelompok tersebut.
Layanan bimbingan kelompok bersifat pembicaraan secara umum, tidak rahasia, dan kegiatan berkembang sesuai dengan tingkat perubahan dan pendalaman topik. Anggota kelompok mencapai 10-15 orang yang dipimpin oleh satu orang konselor. Layanan konseling kelompok. Tapi yang dibahas dalam layanan ini bersifat pribadi, sedang dialami anggota kelompok yang menyampaikan topik dengan anggota 8-10 orang. Layanan konsultasi. Yang bermasalah bukan konseli, melainkan orang ketiga yang meminta bantuan kepada konseli untuk diselesaikan masalahnya, sedangkan konseli meminta bantuan kepada konselor. Selanjutnya, layanan mediasi. Layanan ini diberikan kepada konseli yang sedang mengalami permasalahan, persengketaan, atau perselisihan. Selanjutnya, layanan advokasi. Layanan advokasi adalah layanan yang diberikan oleh konselor untuk mencari, meminta hak konseli yang telah tercerai dari dirinya. Prayitno 2017. Selanjutnya, operasionalisasi layanan dalam bimbingan dan konseling. Menurut Prayitno, dalam Mesiono DKK 2015 halaman 7, bahwa secara umum operasionalisasi layanan dalam kegiatan bimbingan dan konseling dapat dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama, pengantaran. Merupakan kegiatan awal untuk membangun suasana raport sehingga konseli memasuki proses konseling dengan rasa aman, nyaman, dinamis, positif, dan sukarela. Yang kedua, penjajakan. Merupakan kegiatan mengungkapkan kondisi diri konseli, meliputi perasaan, pikiran, keinginan, sikap, dan kehendak dalam suasana kekinian. Selanjutnya, penafsiran. Merupakan keinginan untuk memahami dan mendalami lebih jauh atas berbagai hal yang dikemukakan konseli melalui proses konseli berpikir, merasa, bersikap, kemungkinan bertindak, dan bertanggung jawab secara positif. Selanjutnya, pembinaan, yaitu kegiatan yang menunjang terbangunnya KES dan atau teratasinya kondisi KEST berdasarkan hasil analisis diagnosis, terarah pada difahaminya atau dikuasainya acuan yang tepat, kompetensi yang memadai, upaya yang efektif, perasaan positif, dan kesungguhan yang menjamin suksesnya usaha. Selanjutnya, penilaian merupakan kegiatan untuk mengetahui hasil yang dicapai konseli melalui kegiatan belajarnya dalam proses konseling yang ia jalani dan tindak lanjutnya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan Parmesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasan saya memilih untuk menjadi seorang guru BK atau konselor, karena saya ingin membenahi karakter siswa di sekolah, terlebih seiring perkembangan teknologi, generasi milenial yang telah mengenal jaringan internet dan media sosial serta tuntutan penggunaan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan telah merubah pola pikir dan cara pandang mereka. Mereka cenderung memilih hal-hal yang berbau cepat atau praktis, serta tidak peduli terhadap sekitar atau lebih disebut dengan individualis. Di lingkungan pendidikan, hal ini terjadi ketika guru sedang mengajar. Ada beberapa siswa yang tidak memperhatikan dan mereka justru memilih untuk bermain gadget, bermain media sosial dan tidak memperhatikan gurunya. Nah, jika hal ini dibiarkan, tentu akan merusak masa depan mereka.
Selain hal tersebut, masih terdapat banyak hal yang dapat dilakukan seorang konselor atau guru BK untuk membantu para siswanya. Itulah alasan saya, mengapa saya memilih untuk menjadi guru BK. Saya ingin agar siswa tidak salah langkah dalam menentukan masa depannya, serta memiliki karakter yang mulia. Nah, menurut saya, Front Pembela Islam, atau lebih dikenal dengan FPI, dilarang karena organisasi tersebut mengganggu ketertiban masyarakat, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan putusan MK tanggal 23 September 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan organisasi tersebut. Karena organisasi tersebut tidak lagi mempunyai legal standing sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. FPI juga melakukan berbagai aktivitas yang mengganggu ketentraman, ketertiban umum, seperti halnya tindak kekerasan, sweeping secara sepihak, provokasi, dan lain sebagainya. Nah, berikut video tentang FPI. Meski dikenal sebagai kelompok yang kerap menimbulkan kegaduhan, FPI juga dinilai memiliki pengaruh di tengah masyarakat. Relawan-relawan FPI kerap hadir dalam setiap bencana di sejumlah tempat di Indonesia untuk membantu para korban. Pemerintah memiliki sejumlah alasan untuk melarang kegiatan FPI. Pemerintah juga mengancam akan membubarkan setiap kegiatan yang dibuat organisasi ini setelah dinyatakan terlarang sejak 30 Desember 2020. Sekian dari saya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.